Halo sahabat YouTube, terima kasih ya sudah membuka video ini. Dari beberapa orang yang membuat channel, pasti tujuannya untuk bisa dimonetisasi dan menghasilkan uang. Tapi sayangnya, terkadang ketika kita mengajukan monetisasi, justru channel kita itu ditolak oleh YouTube. Ya, ini terjadi karena kita tidak memahami apa saja kebijakan untuk bisa dimonetisasi. Jadi dalam video ini, saya ingin belak-belakan dan bercerita kepada teman-teman yang masih pemula. Jangan sampai teman-teman tidak tahu hal ini, yang ujung-ujungnya nanti teman-teman nyesel karena channelnya ditolak monetisasi. Ya, kalau channel kita itu ditolak monetisasi, rasanya tuh, gimana ya? Jadi masalah monetisasi ini, sebenarnya ini juga sering banget saya bahas di kelas YouTube online saya, karena kebetulan saya sudah memiliki kelas YouTube Zona Tutorial. Kalau di kelas YouTube Zona Tutorial, itu kita bisa video call sambil koreksi channel atau bahkan konsultasi channel. Jadi beberapa hari lalu ada salah satu peserta dari kelas YouTube Zona Tutorial yang sudah berhasil monetisasi ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk channelnya Mami Banaca, karena sudah join menjadi salah satu peserta di kelas YouTube Zona Tutorial. Dan beberapa hari lalu sudah memberi kabar bahwa channelnya sudah berhasil dimonetisasi. Nah, jadi ada dua hal penting yang harus kita ketahui bersama untuk masalah monetisasi ini. Yang pertama itu adalah peraturan YouTube dan yang kedua adalah kebijakan monetisasi channel. Jadi ini dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau kita berbicara soal peraturan YouTube, saya kasih contoh misalkan kita itu buat konten tapi konten kita itu mengandung kekerasan, maka biasanya akan langsung mendapatkan notifikasi kan di email ataupun di dashboard YouTube Studio kita bahwa konten kita itu mengandung kekerasan. Ataupun konten kita yang mengandung hak cipta, biasanya kan langsung muncul tuh ada keterangan kena klaim hak cipta gitu ya. Nah, berbeda dengan kebijakan monetisasi channel. Kalau channel kita pengen dimonetisasi, ya kita harus patuh pada peraturan kebijakan monetisasi channel. Ini sering banget terjadi di kalangan pemula ya. Ya misalkan seperti ini. Kita buat konten nih, kemudian kita upload kontennya. Setelah kita upload, sekilas tidak ada pelanggaran, tidak ada hak cipta gitu ya, aman-aman aja. Tapi setelah kita mengajukan monetisasi, justru channel kita itu ditolak monetisasi oleh YouTube dengan alasan konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Ini dua alasan yang paling sering banget terjadi untuk channel-channel yang ditolak monetisasi. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua nih yang sering banget terjadi penolakan monetisasi. Yang pertama itu karena konten berulang, yang kedua adalah konten digunakan ulang. Ini dua hal yang berbeda ya teman-teman. Sekilas sepertinya sama gitu ya, konten berulang, konten digunakan ulang. Tapi ini berbeda. Kita bahas dulu nih yang pertama, channel yang ditolak monetisasi karena konten berulang. Nah, maksudnya konten berulang itu adalah konten yang kita buat hampir mirip-mirip, sehingga penonton sulit untuk membedakan antara konten kita yang satu dengan konten yang lainnya. Saya kasih contoh nih, kalau yang buat teman-teman pemula yang masih bingung nih. Misalkan kita itu di rumah punya burung nih, ya kita memelihara burung. Dan burung kita itu berkicau pagi, siang, sore, malam gitu ya. Nah, karena kita bikin konten, katanya kontennya harus original. Ya memang benar, peraturan YouTube tuh konten memang harus original. Nah, jadi ketika burung kita tadi berkicau gitu ya, pagi kita rekam, dapat 5 menit. Nanti siang berkicau lagi kita rekam, dapat 10 menit. Kan udah konten sebenarnya kan. Tetapi itu akan membuat penonton sulit untuk membedakan antara konten kita satu dengan konten kita yang lainnya. Sehingga ketika kita mengajukan monetisasi, itu akan ditolak dengan alasan konten berulang. Ya, ya jadi kalau kita upload nih, ya aman-aman aja, tidak ada hak cipta, tidak ada pelanggaran yang lain gitu ya. Ya memang karena itu konten original. Tapi sayangnya karena kita pengen channel itu dimonetisasi, maka kita juga harus paham peraturan kebijakan monetisasi channel. Ya salah satunya tadi, konten berulang. Ya, itu adalah salah satu contoh yang sangat simpel yang saya kasih. Jadi ada beberapa konten yang membuat burungnya itu berkicau direkam, burungnya itu berkicau direkam. Sehingga kan nggak jauh beda tuh kicauannya antara yang pagi, siang, sore, malam gitu ya. Makanya bisa ditolak monetisasi karena konten yang berulang. Nah, yang kedua, kita bahas tentang konten yang digunakan ulang. Dari sini sebenarnya udah jelas ya, konten digunakan ulang. Artinya kita menggunakan ulang konten yang sudah ada di YouTube. Ya, biasa disebut re-upload lah gitu ya. Jadi kalau masalah konten digunakan ulang, ini juga ada beberapa kasus nih ya. Saya contohkan nih, saya contohkan salah satu. Misalkan kita buat konten original nih.
Konten original, anggaplah kita merekam sebuah video kebun jagung misalkan. Nah, ketika kita merekam video kebun jagung tadi, kan original kan dari kamera HP kita. Tetapi ada beberapa yang mengakal-akali. Contohnya seperti ini. Udah buat video original nih yang pakai kamera sendiri, video jagung. Tapi di sudut kanan bawah atau sudut kiri bawah ada video ceramah. Ya, ada video ceramah, ada video orang lain, atau bahkan ada video hasil potong-potongan dari sosial media, misalkan dari TikTok, dari Instagram, atau video artis gitu ya. Jadi seakan-akan nanti videonya original, kebun jagung gitu ya. Tapi sayangnya itu juga akan terdeteksi sama sistem YouTube tuh bahwa itu adalah konten digunakan ulang. Karena kita menggunakan ulang konten yang sudah ada di YouTube, kita upload ulang gitu. Konten itu udah jelas-jelas ada di YouTube, kita upload ulang gitu. Ya, dengan berbagai versi, dengan berbagai cara edit kita gitu ya. Jadi yang namanya original itu tuh semua yang kita edit itu karya kita, bukan hasil editing kita yang original. Misalkan kita nih ngambil video dari Instagram, dari TikTok atau dari manapun atau dari channel orang lain kita potong-potong, kemudian kita edit, itu namanya bukan original. Ya memang sih hasil editing kita itu memang originalnya kita, tapi untuk di YouTube itu bukan original. Ya original itu ya seperti saya ini gitu ya. Ngomong depan kamera, pakai HP sendiri, ya, pakai kamera HP, dan tidak ada hak cipta yang ada di dalam video ini, semuanya milik saya gitu kan. Nah, itu yang namanya konten original. Sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita comot-comot video orang lain, kita edit sedemikian rupa, ketika kita upload, ya memang tidak ada masalah, ya tidak ada kena klaim hak cipta, tidak ada melanggar apapun gitu ya. Tapi nanti keputusannya setelah kita mengajukan monetisasi. Ya, di situ bakal difilter, bakal dicek lagi sama tim YouTube-nya. Yang mengecek sistem peninjauan monetisasi itu bukan robot ya teman-teman, tapi itu tim ya, tim YouTube. Itu manusia yang mengecek. Jadi mereka tahu mana konten original dan mana konten yang tidak original. Jadi nanti tuh ketahuannya pas kita mengajukan monetisasi. Kalau pas upload, ya sekilas tidak ada masalah. Viewersnya dapat, subscribernya dapat, ya tidak ada pelanggaran, tidak ada kena klaim hak cipta, tapi nanti waktu kita mengajukan monetisasi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini, jangan mencoba mengakal-akali sistem YouTube untuk channel kita itu bisa dimonetisasi. Karena YouTube ini adalah jangka panjang, teman-teman. Jadi kita cari amannya saja, ya. Dan satu hal yang saya kasih bocoran nih, atau teman-teman yang sudah merasakan, ketika channel kita itu ditolak monetisasi, apapun itu alasannya dari YouTube, YouTube tidak memberitahu video mana yang melanggar, video mana yang melanggar kebijakan monetisasi tadi. Misalkan nih, kita udah ngajuin monetisasi nih, channel kita ditolak, ada keterangannya, errornya karena konten yang digunakan ulang. Tetapi YouTube tidak memberitahu video mana yang harus kita edit, video mana yang harus kita hapus, video mana yang harus kita perbaiki, ya. Dan ini sangat membingungkan gitu. Kalau kita sudah ditolak monetisasi, masih mending ya kalau YouTube itu ngasih tahu, kamu saya tolak nih monetisasi karena konten digunakan ulang. Gara-gara konten jagung kamu tuh nggak original. Misalkan nih YouTube ngasih tahu seperti itu. Masih enak kita memberi ataupun melakukan tindakan. Kita bisa hapus video tadi atau kita bisa edit video tadi. Tapi sayangnya itu tadi, YouTube tidak memberitahu mana video yang melanggar kebijakan monetisasi. Jadi kita bakal kebingungan. Apalagi kalau konten kita itu sudah banyak, sudah 100, sudah 200 video yang kita upload. Nah, jadi untuk mengurangi resiko itu, pastikan teman-teman berkarya original. Biar nanti bisa lancar ketika mengajukan monetisasi. Jadi buat apa kita punya video, hasil dari comot sana comot sini, penontonnya banyak, subscribernya banyak, tapi ketika mengajukan monetisasi, justru channel kita ditolak monetisasi oleh YouTube. Biarlah konten kita sederhana, apa adanya, yang penting karya kita sendiri, penontonnya juga nggak terlalu rame, tapi ketika kita mengajukan monetisasi, peluang kita itu sangat besar untuk diterima monetisasi. Nanti kalau sudah diterima monetisasi, ya udah kita tinggal belajar lebih lanjut lagi gimana untuk mengembangkan channel. Nah, buat teman-teman yang pengen join ya di kelas YouTube saya, bisa tekan foto saya yang ini. Atau teman-teman yang masih penasaran tentang monetisasi, cek ya, linknya ada di deskripsi, silakan dibaca, sudah jelas peraturan tentang YouTube dan peraturan tentang kebijakan monetisasi. Semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton.